iman dan dosa ada di dalam roh manusia. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Allah Gaifu. Iman dan dosa itu ada di dalam roh manusia. Kenapa binatang tidak punya iman, binatang tidak punya dosa? Karena binatang tidak punya roh. Meskipun binatang ini mirip banget dengan manusia. Misalnya orangutan. Orangutan itu sangat mirip dengan manusia. Ya, dia tidak punya dosa dan tidak punya iman. Kan nggak punya roh. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Anda pernah tahu itu Ibrani 11 ayat 1. Anda pernah tahu penciptaan langit bumi? Tidak tahu, Pak. Kami terlahir sudah ada langit bumi. Lalu dari mana Anda bisa tahu langit bumi ini ada? Teori aja, Pak, Big Bang gitu. Nggak pernah bisa dibuktikan itu. Dari mana? Alkitab, kitab suci. Kitab suci kan bukan karangan manusia, bukan. Ditulis oleh manusia, yaitu nabi dan atau rasul. Firmannya berasal dari Yesus Tuhan Allah. Allah segala Allah, Rab segala Rab. Itu baru benar. Ya, ya, bagaimana menghitung umur bumi? Anda sampai kapanpun tidak akan pernah bisa pakai ayat Alkitab tuh. Ya, seperti itu. Bagaimana penciptaan manusia dan bagaimana bumi ini nanti akan berakhir, bumi bulat, adanya di dalam kitab suci. Iman dan dosa, Anda tahu dosa lah ya. Dosa itu semua yang melawan Allah itu dosa. Ya, dosa paling paling apa? Paling berakibat fatal adalah Yohanes 8 ayat 24. Jika kamu tidak percaya akulah dia, akulah Allah, kamu mati dalam dosamu. Ya, manusia cuma dibagi dua, orang benar dan orang fasik. Maleakhi 3 ayat 18. Orang benar beribadah kepada Allah yang benar tentu saja. Ya, orang fasik, pendusta dan pendosa beribadah bukan kepada Allah yang benar. Jadi sudah ketahuan. Cek saja Anda beribadah ke siapa. Kami beribadah ke Dewa Allah bulan sabit. Kamu orang fasik, pendusta, pendosa. Kami beribadah kepada Tritunggal, Pak. Fasik kau. Kami beribadah kepada Elohim. Kamu orang fasik. Clear toh? Jadi iman itu ada di dalam roh. Kami tidak percaya dosa waris karena kamu merasa tidak punya roh. Kamu menolak dosa waris? Ya. Berarti kamu menolak bahwa kamu punya roh. Roh manusia diberikan, dikaruniakan oleh Yesus. Yesus sebagai Allah dari roh segala makhluk. Bilangan 27 ayat 16. Pada saat kita semua janin umur 4-8 minggu, kita diberi roh kehidupan oleh Yesus. Hebat ya Yesus ya. Agama apapun Anda. Pada waktu Anda janin, kamu diberi roh kehidupan oleh Yesus. Nanti setelah kamu dewasa, kamu hujat-hujat tuh Yesus. Yesus yang memberi kehidupan, penciptamu. Kamu semua diciptakan oleh Yesus, kamu hujat-hujat itu. Ini orang paling durhaka sedunia, menghujat penciptanya. Malaikat juga ada yang jatuh dalam dosa. Ya, malaikat di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 ada malaikat jatuh dalam dosa. Lah iblis itu kan mantan malaikat. Iblis, setan, manusia jatuh dalam dosa. Sebenarnya sih serafim kerub ada kemungkinan, tapi karena serafim dan kerub ini link satu lah atau ring satunya Allah. Jadi tidak ada catatan di dalam Alkitab ada serafim dan kerub yang berbuat dosa. Ya. Iman yang benar
menyelamatkan. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Berdiri dibaptis supaya namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Yesus berkata, engkau pasti hidup yang kekal, duduk makan semeja di kerajaanku. Yesus berkata, engkau pasti hidup yang kekal, duduk makan semeja di kerajaanku. Berdiri dibaptis supaya namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Berdiri dibaptis supaya namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi very clear, iman ada di dalam roh, dosa ada di dalam roh. Anda yang menolak dosa waris berarti Anda merasa tidak punya roh. Iman yang benar hanya kepada Kristus Yesus itu bisa menyelamatkan. Ya, manusia cuma dibagi dua, orang benar atau orang fasik. That's it, back to the scripture, kembali ke Alkitab. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, haleluya, amin.